Hai teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Nurul Agnia dengan NIM 21841015. Nama saya Citra Sri Oktavia dari kelas 1 APGSD dengan NIM 21841004. Saya Rufiko Halimatus Sadia dengan nomor NIM 21841021. Saya Tantu Nur Awaliyah dengan NIM 21841033. Saya Mutiara Permatasari, NIM 21841013. Nama saya Sucul Pianisa Fitri dengan NIM 21841020 dari program studi PGSD kelas 1A. Dadah! Metode pembelajaran praktik. Apa itu metode pembelajaran praktik? Metode adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Adapun juga metode praktik merupakan upaya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Pengalaman mendorong peserta didik untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang dialami. Selanjutnya yaitu ada menurut para ahli, yakni menurut Hamzah, belajar praktik adalah belajar keterampilan yang membutuhkan gerakan motorik. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di tempat kerja atau lapangan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran praktek atau pelatihan. Di antaranya, yang pertama, menyampaikan tujuan. Langkah awal dari urutan pembelajaran praktek adalah merumuskan dan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran praktek. Yang kedua, penjelasan materi praktek. Materi pendukung praktek dengan menggunakan metode ceramah agar metode ceramah lebih bermakna dan menarik perhatian siswa. Beberapa materi pembelajaran praktik dengan disajikan melalui media audio visual. 3. Pendemonstrasian cara kerja, menunjukkan cara kerja yang benar kepada siswa dengan menggunakan peraga. Pada tahap ini, guru praktik harus mampu menyajikan peraga yang menarik sehingga siswa memahami langkah-langkah kerja dan tahu apa yang harus dilakukan. Melakukan latihan dengan tugas yang diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan keterampilannya. Kegiatan praktik memungkinkan siswa untuk lebih efektif terlibat dalam kegiatan belajar. Yang kelima, latihan pengalihan. Latihan pengalihan adalah penggunaan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi atau memecahkan hal-hal baru. Pelatihan mempunyai fungsi yang penting dalam pendidikan. Latihan pengalihan dilaksanakan agar apa yang dipelajari di sekolah dapat digunakan untuk berbagai keperluan di luar sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dan prinsip pembelajaran praktik. Yang pertama, ciri-ciri pembelajaran praktik yaitu ada 3. Yang pertama, kegiatannya bersifat praktik, yaitu melakukan pengamatan atau percobaan. Yang kedua, prioritas pada kegiatan konsolidasi atau latihan. Dan yang ketiga, terfokus pada kegiatan belajar produktif, seperti strategi yang dikembangkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran praktik, diantaranya yaitu yang pertama, melibatkan dan mengaktifkan indera dengan cara melakukan kegiatan sendiri dan mandiri. Yang kedua, harus dapat meningkatkan minat peserta. Dan yang terakhir, yang ketiga, menguasai materi praktik dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kesuksesan dari teknik praktik. Teknik mengajar ini biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa memiliki keterampilan motorik atau gerak, mengembangkan kecakapan intelek, dan memiliki kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan hal lain. Untuk kesuksesan pelaksanaan teknik praktik, seorang guru harus memiliki 3 prosedur berikut. Yang pertama yaitu guru harus memilih latihan yang memiliki arti luas. Ini bertujuan agar siswa dapat menanamkan tujuan dan makna
dari dilaksanakannya latihan tersebut. Yang kedua, guru perlu mengutamakan ketepatan. Selain itu juga harus memperhatikan kecepatan agar siswa dapat melakukan keterampilan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu guru harus memperhatikan waktu masa latihan yang singkat. Latihan tersebut juga harus dibungkus dengan menyenangkan dan semenarik mungkin sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Saya di sini akan membahas tentang kelebihan metode praktik atau latihan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kecakapan motorik, seperti melafalkan kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat dan gerakan. 2. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 3. Pemanfaatan kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dalam pelaksanaannya, meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa karena pekerjaan yang dilakukan memberikan tantangan baru baginya. 4. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa karena pekerjaan yang dilakukan memberikan tantangan baru serta mempermudah dan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori yang terkait dengan praktek yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya, kelemahan metode praktik atau latihan. Di antaranya, 1. Menghambat bakat dan inisiatif siswa. Karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton atau mudah membosankan. Yang keempat, membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis dan menimbulkan verbalisme, di mana verbalisme di sini maksudnya peserta didik bisa menyebutkan kata namun mereka tidak tahu arti kata tersebut. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkuasa